Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-37. Jayabaya memandang Pradabasu dengan mata lurus tak berkedip. "Berupa apa bukti itu?" tanya Jayabaya. "Kalian nanti akan tahu," balas Pradabasu. "Sebaiknya sekarang aku justru ingin tahu langkah apa yang akan kalian lakukan." Semua menoleh kepada Gajah Geneng. Agaknya telah terjadi kesepakatan di antara Bayangkara Brida yang sedang melaksanakan tugas mata-mata itu yang menempatkan Gajah Geneng sebagai pimpinan rombongan. "Ada yang luar biasa di Istana Keta. Kalau kau mampu menyusup masuk sampai ke bagian dalam, Bayangkara yang paling mumpuni bahkan tak akan mampu menerobos pintu gerbang bagian dalam karena pengawalan istana yang luar biasa. Aku belum tahu apakah kau sudah mengetahuinya atau belum," mencuat sebelah alis Pradabasu. "Bagian mana yang kau maksud?" balas Pradabasu. "Campur tangan Kiai Wirota Wirogati." Jawaban itu menambah Pradabasu makin tidak mengerti. "Kiai Wirota Wirogati?" tanya Pradabasu. "Bukankah Kiai Wirota Wirogati adalah salah seorang penduduk Raden Wijaya dalam perang melawan pasukan gelang-gelang dan ikut bangun berdirinya Majapahit?" Gajah Geneng mengangguk. "Dialah orangnya," jawab Gajah Geneng, yang menurut penjelasan Kakang Pati Gajah Mada mempunyai keterkaitan asmara dengan Tuan Putri Ibu Suri Rajapati Biksuni Gayatri yang menyebabkan orang itu merasa kecewa. Kekecewaan itu menjadi penyebab Kiai Wirota Wirogati berbalik arah dan kini menempatkan diri berada di belakang makar yang dilakukan Map Panji Keta. Pradabasu mencoba mencerna penjelasan itu, tetapi ia masih merasa belum paham. "Di hari pertama, aku dan Gajah Egon menempuh perjalanan ke ujung Galuh. Aku menemukan jejak kekacauan dan onar yang dilakukan 5 orang laki-laki yang menunggang kuda. Mereka membakar rumah-rumah dan bahkan melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, kami mengirim berita kepada Kakang Pati Gajah Mada." "Siapakah mereka?" "Itulah mereka," jawab Gajah Geneng. "Kiai Wirota Wirogati dan 4 anak buahnya berusaha memancing prajurit Bayangkara supaya keluar dari istana dengan niat akan masuk dan melakukan pencurian di gedung pusaka. Kami telah memasang jebakan, tetapi luput karena Kiai Wirota Wirogati menggunakan ilmu maling, mengundang datangnya kabut yang sangat tebal dan menebar sirep. Dalam peristiwa itu, istana kembali kecurian. Mahkota yang pernah dipakai Mawisuda Prabu Srijaya Negara hilang. Bahkan Tuan Putri Ibu Suri Rajapati Biksuni Gayatri sempat ikut hilang." Kini berbalik, Pradabasulah yang menempatkan diri menyimak cerita itu dengan seksama dan penuh perhatian. Gajah Geneng menuturkan bagaimana kejadian itu melibas, menjadikan istana seolah tak berdaya. Kabut sangat tebal disusul oleh kemunculan angin lesus yang melibas kabut tebal itu. Disusul pula oleh lenyapnya Ibu Suri Gayatri. Bagai tercekik leher Pradabasu menyimak semua cerita itu. Dengan kejadian itu, akhirnya diketahui maling yang telah mencuri payung dan Cina tidak sama dengan maling yang datang lagi belakangan. Maling berikutnya berhasil mencuri mahkota. Sebaliknya, maling pertama tak kunjung diketahui entah siapa dan dari mana. Bekas Bayangkara Pradabasu makin penasaran. Selama ini Pradabasu meyakini bahwa tak ada wilayah manapun dan pertahanan serapat apapun yang tidak bisa diterobos oleh pasukan khusus Bayangkara. Namun, rupanya hal itu tidak berlaku di Keta. "Pertahanan seperti apa yang kau sebut itu sampai-sampai mustahil Bayangkara menerobos masuk istana Keta?" "Kabut," jawab para Bayangkara serentak. Pradabasu terperanjat. "Kabut?" "Ya," jawab Bayangkara Gajah Geneng. Ketika Kiai Wirota Wirogati dan para anak buahnya terjebak di gedung perbendaharaan pusaka,
Kami semua dibingungkan oleh munculnya kabut amat tebal yang bagai membungkus istana. Dengan cara menghadirkan kabut tebal itulah, tamu-tamu tak diundang itu berhasil meloloskan diri dengan membawa lari mahkota. Sekarang bayangkan jika istana Ketah dilindungi dengan cara itu, yang jika kita memaksakan diri menyelinap akan disambut oleh anak panah berhamburan, seolah tidak berasal dari tangan manusia, tetapi dari para hantu yang memegang dan dewa. Sekarang cara bagaimana yang bisa kita ambil untuk bisa menyelinap ke dalam istana jika berhadapan dengan perlindungan yang aneh macam itu? Ketika pertama datang dan beberapa hari ia mengamati istana, apa yang diceritakan Gajah Degeneng itu belum terjadi. Sebelum menuju alas larang dan melanjutkan langkah perjalanan mengintip Sadeng, Pradabhasu berkesempatan menyelinap masuk ke dalam lingkungan istana Ketah serta mencatat bagaimana bentuk istana dan seluruh bangunannya. Dengan perjalanan menuju alas larang dan Sadeng, apakah sekarang kabut itu juga sedang membungkus istana Ketah? Tanya Pradabhasu. Ya, jawab Gajah Geneng tegas. Kyai Wirotawirogati yang berada di balik cara pertanian yang aneh itu. Kalau kau ingin melihat dari dekat, silakan. Sebenarnya lah apa yang dikatakan Gajah Geneng telah berlangsung di istana Ketah, di sebuah bangunan yang digunakan sebagai bangunan utama mirip istana Majapahit, tetapi kalah besar ukurannya. Istana yang dibuat dengan halaman luas menghadap ke arah laut lepas itu sedang digemuli kabut tebal yang tak mampu bergerak meski diterjang angin. Kabut tembelit yang saka memenuhi pendopo dan semua ruang. Kabut itu mengalir dan menggeliat di semua celah, menyusup antara kasau dan tampak mengepul di antara lubang-lubang selah genting. Demikian tebal kabut itu, seolah berasal dari asap yang keluar dari dalam sekam. Ada kalanya berwarna putih, ada kalanya pula berwarna hitam. Tidak ada lampu di istana itu, sangat berbeda dengan di sudut-sudut halaman yang selalu dipasangi obor yang menyala siang dan malam. Benar apa yang menjadi dugaan Gajah Geneng dan teman-temannya, Kyai Wirotawirogati berada di belakang perlindungan aneh itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Pradabhasu. Kita mulai melaksanakan perintah-perintah yang diberikan Kakang Gajah Mada. Besok kita mulai melakukan gerakan penyusupan untuk membangun dukungan dari rakyat setempat agar segera terjadi penolakan. Lalu, kita lakukan penghambatan dengan menghancurkan beberapa penyangga kekuatan. Lumbung-lumbung persediaan makanan kita bakar. Jika memungkinkan, kita melakukan penculikan. Cara menguasai kekuatan seekor ular mungkin harus dengan memegang kepalanya. Untuk itulah, aku punya usul. Barangkali teman-teman setuju, kata Gajah Geneng. Perhatian segera tertuju kepada Gajah Geneng. Usulan macam apa? Bertanya Bayangkara Macan Liwung yang semula lebih banyak diam. Untuk semua gerakan yang aku sebut tadi, terutama upaya penculikan terhadap Mapanji Ketah, aku ingin Pradabhasu yang memimpin. Pradabhasu terkejut, para Bayangkara Wreda yang berkumpul juga terkejut. Namun usulan yang diucapkan oleh Bayangkara Gajah Geneng itu sangat menarik. Aku setuju, kata Macan Liwung. Aku juga setuju, tambah Lembu Pulung. Pradabhasu lah yang kemudian bingung. Aku sudah bukan Bayangkara lagi, kata Pradabhasu. Itu benar, jawab Gajah Geneng. Akan tetapi jiwamu tetap mengalir darah Bayangkara. Ayolah, untuk kali ini kami berharap kau mampu memimpin gerakan ini. Kami semua akan patuh dan melaksanakan bagian tugas macam apapun yang kau berikan. Pradabhasu tidak mampu menjawab. Namun Pradabhasu memang punya sebuah rencana yang patut diterjemahkan. Untuk menghindari korban nyawa sia-sia sebagai akibat perang yang terjadi, salah satu cara adalah dengan menculik pucuk pimpinan pemberontakan itu. Baiklah, aku bersedia. Kita mulai dengan meninggalkan jejak tulisan yang kita tinggalkan di tempat-tempat penting, di dinding istana, di pasar, dan dimanapun, kata Pradabhasu yang disambut dengan senang hati oleh para Bayangkara Wreda yang menempatkan diri sebagai telik sandi. Pembicaraan masih terus berlanjut dengan penuh semangat hingga tak terasa pagi berikutnya semua rencana telah diselenggarakan dengan baik. Rakyat Ketah terkejut ketika mendapati tulisan-tulisan di dinding pagar, di sudut alun-alun, dan banyak tempat. Segenap rakyat Ketah, persiapkan diri kalian untuk berperang menghadapi penjajah Majapahit. Demikian bunyi tulisan yang mengagetkan itu. Sudah waktunya
negeri kita bebas dari cengkraman kekuasaan Majapahit. Kalimat yang ditulis di pagar benteng itu menyebabkan semua orang terperangah. Ketika semua orang merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari Majapahit, maka terasa aneh ajakan untuk berperang dan memisahkan diri itu. Mari berlatih perang, mari mengangkat senjata. Siapa yang ingin merdeka, marilah berlatih perang di alas larang. Demikian bunyi kalimat yang lain. Masih banyak kalimat mengherankan yang ditulis di bangku-bangku taman di alun-alun, yang segera menjadi buah bibir banyak orang, membelah dengan tegas antara mereka yang setuju dan yang tidak setuju. Sekaligus tulisan-tulisan itu mengagetkan Ma Panjiketa yang menerima laporan. Bagaimana tidak semua gerakan dan latihan perang dilakukan dengan amat dirahasiakan, maka apa yang semula dianggap amat rahasia itu, ini bukan rahasia lagi. Siapa yang menulis semua itu? Tanya Ma Panjiketa kepada prajurit. Tak tahu Ma Panji, jawabnya. Namun penulisan kalimat-kalimat itu dilakukan orang banyak dalam waktu serentak. Ma Panjiketa tampak gusar dan sekaligus berpikir keras. Ia mencoba menerka siapa orang-orang Keta yang begitu tidak sabar ingin segera mematangkan rencana yang bisa menimbulkan perlawanan dari rakyatnya sendiri. Jika rakyatnya merasa satu hati, tidak merupakan masalah. Namun ada banyak sekali pihak yang tentu tidak menginginkan Keta berontak karena tak hanya merasa menjadi bagian dari Keta, lebih dari itu merupakan bagian dari negara Majapahit. Apa yang dicemaskan oleh Ma Panjiketa itu akhirnya menjadi kenyataan, karena ketika hari merambat siang, terlihat banyak orang yang berkumpul di alun-alun depan pendopo menunggu penjelasan. Ma Panjiketa menyampaikan hal itu kepada orang yang menjadi gurunya, orang yang dianggap sebagai pendukung sangat kuat yang tak mungkin bisa dilawan, Kyai Wirota Wirogati. Demikianlah Bapak, saat ini aku sedang memerintahkan kepada segenap prajurit untuk menemukan siapa orang yang tak sabar dengan menulisin semua itu, kata Ma Panjiketa. Kyai Wirota Wirogati memandang warna putih di depannya, meski pandangan matanya itu telah jauh berkurang dan hanya menangkap wujud yang samar-samar. Kelemahan itu ditutup oleh kelebihan lainnya. Ketajaman mata hatinya mampu melihat apa yang orang lain tidak melihat. Dalam keadaan buta seperti itu, Kyai Wirota Wirogati masih mampu berkuda asal dilakukan bersama-sama. Kau pikir siapa yang buat tulisan-tulisan itu? Berkata Kyai Wirota Wirogati dengan suara serak. Ma Panjiketa sedikit mengerutkan dahi. Aku tidak percaya ada orang-orangmu yang tidak sabar ingin menggilas Majapahit. Aku yakin semua itu hasil pekerjaan Telisan di Majapahit. Ma Panjiketa tidak menampakkan perubahan raut muka apapun, namun tatapan matanya sangat bersungguh-sungguh. Jauh di halaman depan istana, terlihat orang-orang berdatangan makin banyak, yang agaknya masih akan bertambah banyak. Kehadapan segenap rakyatnya itu, Ma Panjiketa harus bisa meyakinkan bahwa makar merupakan pilihan yang paling tepat yang harus diambil jika ke depan Keta ingin menjadi sebuah negara yang besar yang tidak perlu menghadap ke istana Majapahit setiap tahun dengan membawa upeti. Semua itu perbuatan Telisan di Majapahit, ulang Ma Panjiketa. Ya, Kyai Wirota Wirogati menjawab tegas. Telisan di Majapahit melakukan itu karena ingin bisul yang memekar di Keta segera matang. Dengan tulisan-tulisan itu, jelas Telisan di Majapahit bermaksud memecah belah Keta agar menjadi benturan keras antara yang setuju dan yang tidak setuju. Lebih dari itu, kemunculan Telisan di Majapahit itu berarti tak berapa lama lagi Majapahit akan mengerahkan kekuatan untuk menyerbu. Aku rasa apapun bentuk akhir dari kekuatan yang kau himpun bahu-bahu dengan negeri Sading yang sekarang sedang berlatih di alas larang harus segera tarik ke Keta. Bisulmu sudah akan pecah. Perangmu sudah berada di depan mata. Pasukan yang telah berlatih keras itu harus disiagakan daripada kedahuluan datang pasukan dari Majapahit. Lanjut kemudian. Akan tetapi Ma Panjiketa tidak dengan segera mempercayai apa yang disampaikan Kyai Wirota Wirogati. Majapahit tak akan mudah menuduh Keta melakukan makar. Apalagi dalam hari-hari terakhir ini, patihnya tengah berada di Majapahit dalam rangka hadir sebagai wakil Keta di Pasewakan Agung yang digelar di Tatak Rambat Balimanguntur Majapahit. Tetapi saat ini Patih Panji Hyang Rogasui sedang berada di kota Tari, Yai. Gila Ma Panjiketa,
Kyai Wirotawirogati tersenyum aneh. Matanya yang dilapisi warna putih bergerak dalam raut muka yang sulit ditebak. Kalau Majapahit telah mendapatkan bukti yang tidak terbantah, orang-orang yang kau kirim ke Majapahit bisa tak akan pernah pulang untuk selamanya, kata Kyai Wirotawirogati. Berdesir isi dada Ma Panjiketa memperoleh perintah itu. Namun Ma Panjiketa merasa tak mungkin mundur selangkah sekalipun. Di tubuhnya mengalir darah Madura dan berkerabat dengan Ronggolawe yang juga berdarah Madura. Kematian Ronggolawe, Adipati Tuban tak bisa diterimanya. Sebesar itu pengabdian yang diberikan Ronggolawe, nyatanya Majapahit tega menggilasnya tanpa melihat bagaimana jasanya. Akhirnya Ma Panjiketa memang tak punya pilihan selain menemui orang-orang yang makin banyak berkumpul di alun-alun. Dengan pengawalan yang kuat, Ma Panjiketa turun menemui orang-orang yang membutuhkan jawaban. Para pengawal itu tidak main-main jumlahnya, nyaris 50 orang yang menempatkan diri melindungi Ma Panjiketa dari segala kemungkinan bahaya. Amat sadar Telik Sandi Majapahit akan menyerang menggunakan anak panah. Beberapa prajurit bertameng membuat pagar betis. Kalau kita mau, orang itu bisa kita curi jantungnya, maka berakhirlah ketegangan ini, dan kita akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wisi Riung Samudra. Jangan, balas Pradabasu. Kita lihat apa yang akan disampaikan oleh pemimpin itu. Para Bayangkara yang menyusup dan menyatu menjadi bagian tidak terpisahkan dari orang-orang yang berkumpul di alun-alun depan istana itu segera menyesuaikan diri. Tak seorang pun yang menggagas melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi. Hanya dengan menunjukkan jari kelingking, masing-masing telah paham apa arti perintah itu. Pradabasu telah ditunjuk sebagai pimpinan telah meminta dengan sangat kepada anak buahnya untuk jangan ada yang mengambil langkah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Ma Panjiketa, kami butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Terdengar salah seorang rakyat berteriak. Para Bayangkara yang menyusup di antara segenap penduduk ketak kaget. Mereka tak menyangka cara penyampaian pertanyaan yang diajukan rakyat kepada pimpinannya begitu lugas, demikian belak-belakan tanpa dilandasi oleh rasa sungkan. Para Telik Sandi Bayangkara juga merasa heran karena Ma Panjiketa sama sekali tak merasa tersinggung dengan gaya pertanyaan yang demikian lugas itu. Bagi para Bayangkara yang terbiasa dengan kehidupan gaya Majapahit, mereka terkaget-kaget melihat cara orang Ketam menyampaikan pendapatnya. Di Majapahit terasa sulit membayangkan ada orang yang berani bersikap tidak hormat kepada raja. Di sini raja bisa diajak berbicara dengan nada keras. Benarkah saat ini kita sedang menyelenggarakan latihan perang yang di tempat yang diberi nama Alas Larang Ma Panji? Seorang yang lain lagi bertanya. Selanjutnya orang-orang yang menggerombol itu saling berbicara, saling teriak dan menimbulkan kegaduhan melebihi suara ribuan ekor tawon. Ma Panjiketa mengangkat tangan kanannya meminta semua orang untuk diam. Suara mirip tawon itu kemudian menghilang. Orang-orang itu diam. Mereka tidak keberatan memenuhi permintaan itu. Segenap kawula Keta yang aku cintai, berkata Ma Panjiketa dengan suara amat lantang. Hari ini, demikian pagi hari datang, kita semua dikagetkan oleh banyak kalimat yang ditulis di beberapa tempat, di tembok-tembok, di dinding istana, dan beberapa tempat yang isinya merupakan ajakan untuk bersatu padu membangun kekuatan melawan Majapahit. Ma Panjiketa menghentikan rangkaian kalimatnya sesaat untuk bisa mengetahui bagaimana sikap rakyatnya. Para kawula memandangnya dengan tatapan mata membeku. Sebagian besar merasa tak puas dengan awalan ucapan itu. Sebagian yang lain demikian semangat. Untuk semua tulisan yang isinya menghasut itu, aku tidak pernah memerintahkan. Pelakunya adalah orang yang bermaksud melempar batu sembunyi tangan. Pelakunya pengecut yang tidak tahu diri, yang entah punya niat macam apa di balik perbuatan itu. Para Telik Sandi Bayangkara yang berbaur dengan para penduduk telah menduga akan ada penyangkalan dari Ma Panjiketa, tetapi tak disangka akan separah itu. Seorang kakek tua mengangkat tangannya. Maaf, Adipati Ma Panji, izinkan aku bertanya. Ma Panji menoleh mencari-cari mana sumber suara bertanya itu.
Ma Panji Ketah mengangkat tangan mempersilahkan orang itu bertanya. "Dua orang cucuku laki-laki semua," kata orang itu. "Satu cucuku dari anakku yang pertama, seorang lagi cucuku yang dari anakku yang kedua. Mereka sudah lama pergi, yang katanya untuk memenuhi panggilan Majapahit yang membutuhkan prajurit lebih banyak." Kira-kira setahun yang lalu di tempat ini pula, Adipati Ma Panji melepas keberangkatan anak-anak muda yang katanya untuk digembleng menjadi prajurit pilih tanding. Hal itu memang benar, Adipati Ma Panji. Ketika cucu-cucuku berkesempatan pulang, mereka telah berubah menjadi seorang prajurit pilih tanding. Tetapi, mengapa latihan perang itu dilakukan di alas larang, dan mengapa hasilnya tidak seperti yang kau harap? Kulihat sikap cucuku telah berubah. Bukannya ia mencintai Majapahit, tetapi berbalik memendam kebencian yang demikian meluap kepada Majapahit. Mengapa? Agak berubah raut wajah Adipati Ma Panji Ketah mendengar pertanyaan dari kakek tua itu. Adipati Ma Panji segera memutar otak mencari bagaimana menjawabnya, tetapi lagi-lagi ada banyak tangan yang mengajuk minta izin bertanya. "Kami mendengar selentingan pewarta yang mengatakan Ketah memang sedang mempersiapkan diri akan berhadapan dengan Majapahit. Sudah lama sekali aku dan banyak orang menahan diri. Setiap kali kami tanyakan hal itu, jawabannya selalu bantah-bantahan. Aku punya seorang anak yang ketika diberangkatkan bersama rombongannya dahulu, katanya menuju pusat pelatihan dan pendedaran prajurit di Majapahit. Sampai sekarang anakku itu belum pulang, padahal sudah setahun lebih lamanya. Benarkah anakku itu dididik menjadi seorang prajurit untuk dihadapkan melawan Majapahit? Kalau ya, sungguh aku tidak terima Ma Panji Ketah. Kita ini bagian dari Majapahit. Kita ikut merasakan pahit getir ketika bersama-sama membangun Majapahit dari bawah sekali. Mengapa sekarang Ketah dengan bersembunyi-sembunyi berniat melakukan tindakan yang ngawur macam itu?" Ma Panji Ketah masih menimbang jawaban macam apa yang harus diberikan. Jika rencana yang telah disusun sejak lama itu masih bisa dirahasiakan, itu lebih bagus, dan ia berharap bersama-sama dengan Sadeng masih memiliki waktu untuk mempersiapkan pasukan dengan matang. Namun, jika tak mungkin lagi merahasiakan rencana melawan Majapahit, juga tidak masalah. Mengapa tidak disampaikan secara belak-belakan? Ketah memang akan mengupayakan untuk berdiri bebas dari cengkraman Majapahit. Seorang laki-laki tiba-tiba meminta perhatianku. "Namaku Maisa Gibra," berteriak pemuda itu sambil berbacak pinggang. "Aku akan menjawab pertanyaan kalian semua. Aku baru saja pulang dari pelatihan di alas larang." Adipati Ma Panji terkejut melihat laki-laki dengan sikapnya yang aneh itu. Meski tampak berangasan, pemuda itu menyempatkan memberi penghormatan kepada Adipati Ma Panji. Ma Panji Ketah mengangguk menerima. "Siapa yang ingin bertanya kepadaku? Apa yang kami lakukan di alas larang?" "Ceritakan saja apa yang kau lakukan Maisa Gibra," menjawab seseorang entah siapa. "Ceritakan dengan jujur dan belak-belakan apa yang diselenggarakan di alas larang dan apa tujuannya ke depan." "Di alas larang kami semua sedang berlatih berperang dengan amat keras, bahkan sangat keras, yang itu dilakukan untuk sebuah masa depan yang gemilang bagi Ketah, yang harus mewujudkan mimpinya menjadi negara merdeka. Benar apa yang disebut tulisan-tulisan itu, kita harus mempersiapkan diri untuk berperang melawan Majapahit." Gemuruh riuh rendah serasa kaget yang dialami oleh segenap kawula yang datang ke tanah lapang depan istana Ketah itu. Semua terperangah, tidak seorang pun yang tidak terperangah. Gempa bumi yang terjadi makin menggeretak ketika dengan berapi-api orang yang mengaku bernama Maisa Gibra itu membakar semangat. "Adipati Ketah," teriak Maisa Gibra, "untuk apa masih disembunyikan rencana yang telah disusun? Sekaranglah saatnya untuk menyampaikan yang sebenarnya, apa yang kita kehendaki, dan bagaimana ke depan sikap kita." Perhatian terpulang kembali kepada Ma Panji Ketah yang merasa telah sampai pada hanya satu pilihan tanpa pilihan lain. Satu pilihan itu adalah berbicara terang-terangan. Kini telah tiba saatnya untuk terbuka. Ma Panji Ketah mempersiapkan diri
sambil menebar pandang dan mencari-cari di mana orang yang menyebut nama Maisa Gribra yang bertubuh kekar perkasa itu. Namun Maisa Gribra tidak ada. Ia menyelinap entah kemana. Di sebelah Bayangkara Riung Samudra, Bayangkara Jayabaya tersenyum. "Namamu bagus sekali, Maisa Gribra." Misi Jayabaya terjadi perdebatan pendapat yang sangat riuh di alun-alun depan istana Keta yang menghadap ke arah laut luas itu. Ketika Mapanji Keta memberikan penjelasan mengapa Keta mengambil sikap menempatkan Majapahit sebagai musuh, separuh dari rakyatnya terperangah karena tak bisa menerima gagasan gila itu, dan separuh yang lain terperangah pula karena menganggap gagasan itu sangat bagus. Semua rangkaian peristiwa itulah yang menjadi kenangan Pradabasu ketika ia memandang rembulan. Pradabasu menghela napas untuk menutup kenangan rangkaian peristiwa yang telah berlalu itu. Matanya tidak berkedip dalam memandang Sasadoro. Dengan cahaya yang benderang, pemandangan yang akan disaksikan oleh Dyah Menur dan sang prajaga di tempat berbeda. Jika Pradabasu memperhatikan rembulan itu dengan penuh perasaan, demikian pula dengan Dyah Menur yang berharap rembulan akan menyambung rasa rindunya kepada lelaki yang telah mencuri hatinya. "Sedang apa kamu, Prajaka?" keluh lelaki perkasa itu. "Sedang apa pula kau, Dyah Menur?" Dan di tempat yang amat jauh, tetapi di waktu yang sama, Dyah Menur Sekar Tanjung meletukan keluhan serupa. "Di manakah kau, Kakang Pradabasu?"